anak-anakku sekalian yang ada di rumah. Jumpa lagi sama Ibu Yuli dalam ibadah Sekolah Minggu Gap Sultra Jemaat Antam Pomalaa. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Ya, tentunya luar biasa. Oke, semuanya sehat. Semuanya sudah mandi apa belum? Ya, tentunya sudah mandi ya. Sudah mandi, berpakaian yang rapi, dan Alkitabnya jangan lupa disiapkan. Dan tentunya walaupun kita di rumah aja, senantiasa kita berlakukan protokol kesehatan. Apa itu? Selalu mencuci tangan dan memakai masker, kemudian menjaga jarak. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput anak-anakku untuk bangkit berdiri dan kita memuji bersama-sama dari pujian Bangun Pagi-Pagi. Sama-sama ya. Bangun pagi-pagi, bunga-bunga berseri, semua memujimu Tuhan yang di sorga. Burung pun bernyanyi menyambut pagi hari, semua memujimu Tuhan. Oh Tuhan yang di sorga, terima kasih padamu, kau ciptakan diriku melebihi segalanya. Oh Tuhan yang di sorga, terima kasih padamu, kau sungguh mengasihi diriku. Satu kali lagi ya, sama-sama. Bangun pagi-pagi, bunga-bunga berseri, semua memujimu Tuhan yang di sorga. Burung pun bernyanyi menyambut pagi hari, semua memujimu Tuhan. Oh Tuhan yang di sorga, terima kasih padamu, kau ciptakan diriku melebihi segalanya. Oh Tuhan yang di sorga, terima kasih padamu, kau sungguh mengasihi diriku. Ya, masih tetap berdiri. Kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, di pagi hari ini, di hari Minggu yang cerah, kami boleh datang beribadah, memuji, memuliakan namamu. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biarlah boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anakku sekalian, semuanya anak-anak Tuhan itu pasti cantik ya. Cantik dan ganteng. Ya, kita memuji Tuhan lagi dari pujian Kamu Memang Cantik. Karena Tuhan Yesus ada di hatimu. Kamu memang cantik, kamu memang ganteng. Karena Tuhan Yesus ada di hatimu. Bersinarlah, 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 jadilah
karena Tuhan Yesus ada di hatimu. Kamu memang cantik, kamu memang ganteng, karena Tuhan Yesus ada di hatimu. Bersinarlah, 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 jadilah terang dunia. Bersinarlah, 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 jadilah terang dunia. Ya, anak-anakku silakan duduk. Belum capek kan? Iya, kalau kita memuji Tuhan itu harus dengan penuh semangat ya, tanpa mengenal lelah ya. Saat ini anak-anakku kita akan menyaksikan video ayat hafalan teman-temanmu yang sudah mengirim ke ibu guru. Ya, kita saksikan bersama ya. Mari. Shalom, nama saya Dian dari kelas kecil. Ayat hafalan Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Terima kasih, salam sehat. Salam, nama saya Gilbert Angela Yuvani. Hari ini Gilbert menghafalkan Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Terima kasih, shalom. Shalom, nama saya Gisela. Saya akan menghafal ayat hafalan Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Terima kasih, salam sehat. Shalom, nama saya Gacia Sefanyar Sinta. Ayat hafalan Efesus 1 ayat 4. Sebab Dia dalam Allah telah memilih kita sebelum bumi dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Terima kasih, shalom. Salam, nama saya Dolphy dari kelas kecil. Ayat hafalan Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Terima kasih. Ya, anak-anakku sekalian yang ada di rumah, demikian tadi kita sudah sama-sama menyaksikan video ayat hafalan dari teman-temanmu. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita memuji Tuhan di rumah Tuhan ku datang. Sama-sama ya. Di rumah Tuhan ku datang, sungguh senang, sungguh senang, menyanyi memuji Tuhan, serta mendengar firman-Nya. Sekali lagi ya anak-anakku. Di rumah Tuhan ku datang, sungguh senang, menyanyi memuji Tuhan, serta mendengar firman-Nya. Ya, anak-anakku sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan
dan juga kita akan membaca Alkitab yang akan disampaikan oleh Ibu Pujiarti. Kepada Ibu Pujiarti dengan penuh kasih kami persilahkan. Selamat pagi anak-anak, shalom. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah dan dimanapun berada. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga yang mulia, kami anak-anak sekolah minggu datang di hadapan-Mu yang maha kudus. Kami akan mendengarkan cerita dari firman-Mu. Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami untuk kami mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu dapat kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa di sorga, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang di rumah dan dimanapun berada yang dikasihi Tuhan Yesus. Judul cerita pada pagi hari ini adalah Allah mengubah Yakub. Setelah Yakub diberkati oleh Ishak, Yakub disuruh pergi ke Pandan Aram, ke rumah Betuel, yaitu ayah dari ibunya. Jadi nenek dari Yakub. Ishak berpesan kepada Yakub, ambillah dari situ seorang istri dari anak Laban, saudara ibumu. Lalu Yakub bersiap-siap untuk pergi ke rumah Laban. Ibunya tentu mempersiapkan bekal untuk Yakub di perjalanan. Ya, air minum, makanan. Kemudian Yakub pergi sendirian. Tibalah Yakub di suatu tempat. Hari sudah mulai malam. Hari sudah mulai gelap. Maka Yakub akan beristirahat. Mau beristirahat di mana? Ya, di tempat itulah Yakub beristirahat. Yakub mengambil batu untuk sebagai bantal di kepalanya dan beralaskan rumput-rumput di tempat itu. Karena lelah dalam perjalanan, Yakub tidur dengan lelap dan Yakub pun bermimpi. Mimpi Yakub yaitu ada tangga dari bumi sampai tinggi ke langit. Dan di tangga itu turun naik, malaikat Tuhan bernyanyi memuji Tuhan. Nah, Tuhan pun beserta dengan malaikat-malaikat itu. Tuhan memberkati Yakub. Tuhan mengatakan bahwa tanah di tempat Yakub tidur itu, tanah di tempat Yakub berdiri akan diberikan kepada Yakub dan keturunan-keturunannya. Semua tanah di sekitarnya akan diberikan kepada keturunan Yakub.
Yakub akan diberi keturunan banyak sekali seperti debu. Dan Allah juga berjanji akan selalu menyertai Yakub dimanapun Yakub akan pergi. Dan Allah berjanji akan menyertai perjalanan Yakub pergi ke Padan Aram dan akan menyertai juga kembalinya nanti ke Kanaan. Lalu setelah pagi hari Yakub terbangun. Keesokan harinya itu Yakub melanjutkan perjalanannya. Berjalan terus dan sampailah di suatu tempat. Yakub memandang ke sekeliling tempat itu. Dilihatnya dari jauh ada sumur di padang. Dan ada 3 kawanan domba yang sedang berbaring. Yakub pun menuju sumur itu. Rupanya sumur itu adalah tempat untuk mengambil air para gembala dan memberikan minum kepada kambing dombanya. Maka Yakub pun bertanya kepada gembala-gembala yang ada di situ, apakah tahu yang seorang bapak yang bernama Laban? Saya ulangi, apakah tahu para gembala orang yang bernama Laban? Kalian itu berasal dari mana? Lalu jawab gembala-gembala itu, saya berasal dari Haran dan saya kenal dengan Bapak Laban. Nah, kemudian para gembala itu melihat ada seorang gadis berjalan dari jauh menuju ke sumur itu. Para gembala mengatakan, itu dia gadis yang bernama Rahel. Dia adalah anak Laban. Yakub bertemu dengan Rahel dan membantu Rahel untuk memberi minum kambing dombanya. Setelah itu Yakub mengatakan dan menceritakan keadaan Yakub yang sebenarnya, bahwa Yakub adalah sepupu dari Rahel. Lalu Rahel dengan cepat-cepat dia pulang ke rumahnya memanggil ayahnya, menceritakan keadaan di padang bertemu dengan Yakub. Maka cepat-cepat juga ayahnya Laban datang bergegas menemui Yakub. Kemudian Yakub diajak pulang ke rumah Laban. Yakub pun senang tinggal di rumah Laban. Yakub sangat rajin, setiap harinya dia membantu Laban bekerja di rumah ataupun di padang. Dia bekerja pagi sampai sore. Dia membawa kambing domba ke padang dari pagi sampai sore. Dan biasa Yakub membawa kambing dombanya sampai bermalam di padang. Lalu Laban bertanya kepada Yakub bahwa apa yang harus kami berikan kepadamu? Apa yang harus kami berikan upah kepada Yakub? Karena Yakub anak rajin, bekerja dengan tekun. Maka Yakub menjawab, saya tidak usah diberi upah apa-apa. Hanya saya menginginkan Rahel menjadi istriku. Lalu Laban setuju dengan hal itu, tapi Laban
Untuk menyetujui hal itu, Yakub pun mengatakan, "Saya mau bekerja kepada Laban selama 7 tahun. Setelah 7 tahun, saya harus mengambil Rachel menjadi istriku." Laban setuju hal itu. Hari berganti hari, minggu, bulan berganti bulan, sampai tahun berganti tahun. Tibalah sudah 7 tahun lamanya. Yakub sekarang meminta Rachel untuk menjadi istrinya. Laban menepati janjinya. Laban mengundang sanak saudaranya dan menikahkan Yakub dengan Rachel anaknya. Malam resepsi itu sangat ramai. Setelah selesai beristirahat semua, pagi hari Yakub bangun dan melihat istrinya sangatlah kecewa. Mengapa kecewa? Karena istrinya yang diberikan dari Laban itu bukanlah Rachel, tetapi Lea. Lea adalah kakak Rachel. Jadi Laban mempunyai 2 anak perempuan, Lea dan Rachel. Maka Yakub mengadu kepada Laban, "Mengapa Laban menipu aku? Aku sangat mencintai Rachel. Mengapa Laban memberikan Lea kepada saya?" Lalu Laban menjawab, "Karena ada di sini seorang yang bersaudara, maka kakak yang harus terlebih dahulu menikah. Maka Lealah yang kami berikan kepadamu. Kalau memang kamu menginginkan Rachel, bekerjalah lagi kepada kami selama 7 tahun lagi." Ya, karena Yakub sangat sayang, sangat cinta kepada Rachel, maka Yakub mau menjalani kehidupannya menunggu Rachel selama 7 tahun lagi. Hari berganti-ganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, sampailah juga 7 tahun. Nah, kemudian Laban memberikan Rachel untuk menjadi istrinya, menjadi istri Yakub. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, banyak hal sulit yang dialami Yakub. Laban terus-menerus menipu Yakub, tetapi Allah tetap memberkati Yakub dengan memberi banyak anak, kambing domba, kekayaan, dan lain-lainnya. Allah juga memberi iman dan ujian bagi imannya untuk mengajari Yakub berdoa dan bergantung padanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, setelah 20 tahun lamanya Yakub mengabdi kepada Laban dan meninggalkan Kanaan. Yakub dalam mimpinya diberi mimpi oleh Tuhan bahwa Yakub disuruh pulang ke Kanaan. Maka Yakub bersiap-siap diri kembali ke Kanaan. Ya, bukan pulang sendirian, tetapi istri-istrinya diajak, anak-anaknya diajak, para gembalanya diajak, semua ikut, ternaknya juga ikut. Sangat banyak ternaknya. Bagaimana caranya berpindah, bagaimana caranya membawa hartanya semua dengan anggota keluarganya semua itu, para gembalanya pun banyak. Apakah naik bus, apakah naik kereta, atau naik unta? Ya, mereka jalan kaki. Unta atau binatang yang lainnya yang bisa dinaiki, mereka naik
binatang-binatang itu, naik unta ataupun keledainya, dan gembala-gembala jalan kaki menggiring semua domba-dombanya. Jalan pelan-pelan sampailah dia dekat dengan Kanaan. Setelah dekat dengan negeri Kanaan, ada seseorang membawa berita bahwa Esau sedang dalam perjalanan akan menemui Yakub bersama dengan 400 orang. Wah, Yakub begitu kaget. Timbullah rasa takut. Yakub takut berhadapan dengan Esau karena Yakub telah mengambil hak anak sulung dari Esau. Yakub takut dibunuh. Jadi Yakub takut berhadapan dengan Esau. Maka Yakub pun berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Lalu Yakub mengirimkan hadiah untuk Esau. Hadiah itu berupa kambing, domba, unta, dan lain-lainnya dikirimkan kepada Esau. Pada malam hari Yakub berdoa, dan dalam perjalanannya menyeberangi sungai Yabok, Yakub bergulat dengan seorang laki-laki yang kekar badannya kuat. Yakub bergulat sampai pagi. Pada pagi harinya orang itu memberkati Yakub dan berkata bahwa namanya bukan lagi Yakub, tetapi diganti dengan Israel. Yakub diganti dengan Israel. Yakub sadar bahwa orang itu adalah Allah sendiri. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan menuju Kanaan, mereka melihat Esau bersama 400 orang. Lalu Yakub bersujud di hadapan Esau. Esau pun langsung memeluk Yakub dan menangis. Mereka sangat bahagia dapat bertemu satu dengan yang lainnya. Yakub kembali ke Kanaan sebagai seorang yang telah diubah. Allah telah memberinya hati yang setia untuk percaya dan taat kepada Allah. Kini Yakub berani menghadapi semua bahaya dan segala permasalahan dan tidak melarikan diri. Dia menjadi seorang yang murah hati dan tidak egois. Dia rendah hati di hadapan Allah dan tidak sombong. Dia terus bertumbuh hari demi hari, menjadi seorang yang baik hati sesuai dengan kehendak Allah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita pun bisa menjadi seperti Yakub. Kita selalu berdoa agar Tuhan mengubah hidup kita menjadi lebih baik lagi. Nah, anak-anak, cerita kita sampai di sini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Cerita hari ini adalah bersumber dari Kitab Kejadian 28, 29, 31, 32, 33. Anak-anak bisa membacanya dan mengulanginya supaya lebih mendalam lagi untuk memahami akan firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan mempelajari ayat hafalan.
Ayat hafalan pada pagi hari ini terambil dari Yosua 1 ayat 9b. Yosua 1 ayat 9b. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita ulangi. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, anak-anak menghafal ayat hafalannya dan divideokan, kirimkan ke ibu guru. Sekian cerita kita pada pagi hari ini dan selamat berjumpa di minggu yang akan datang. Shalom. Ya, anak-anakku sekalian yang di rumah, kita sudah membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan tentunya ada lagi ayat hafalan untuk minggu depan ya. Terdapat dalam kitab apa? Ya, kita buka sama-sama dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 9b. Kita baca sama-sama. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, jangan lupa ya ayat hafalan untuk minggu depan. Ya, semuanya anak-anakku sekalian, sekarang kita memuji Tuhan dari pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Anak-anakku sekalian yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Dan persembahan kita ada dua, pundi 1 dan pundi 2. Nanti pundinya uang persembahannya ditaruh di amplop, lalu nanti mama papa yang antar ke gereja ya. Kita menyanyi dari pujian Terima Kasih Tuhan.
Ya, anak-anakku, tiba saatnya kita akan berdoa, dan doa persembahan dan juga doa syukur akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Rizky Gunawan STH. Pada Bapak Pendeta Rizky, kami silahkan. Ya baik anak-anakku sekalian yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan bersama bersatu dalam doa syukur dan doa syafaat. Oleh karena itu, lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami, sungguh kami bersyukur pada pagi yang indah ini Tuhan, atas kesempatan yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami selaku anak-anak ketebusan-Mu boleh memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan, walaupun ibadah live streaming. Namun biarlah ibadah yang kami lakukan bersama anak-anak-Mu pada saat ini Tuhan, menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Engkau sendiri. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami berkenan di hadapan Engkau sendiri. Terlebih ketika kami sudah mendengarkan firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba-Mu. Berkati firman-Mu ini Tuhan, walaupun kami menyadari kami terbatas, kami tidak mampu untuk menyelami akan kebenaran firman-Mu ini. Namun biarlah dengan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu akan membantu kami, sehingga kami boleh merenungkannya, bahkan melakukannya dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami semua. Lewat persekutuan kami pada saat ini, kami juga sudah memberikan persembahan syukur kami sebagai wujud sukacita kami Tuhan atas anugerah penyelamatan yang Tuhan anugerahkan. Dan berkati persembahan ini Tuhan, biarlah persembahan ini mampu dikelola dengan baik demi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Allah yang bertada dalam kerajaan surga, terkhusus kami membawa akan keberadaan anak-anak sekolah minggu-Mu yang boleh mengikuti ibadah live streaming pada saat ini. Engkau pimpin dan peliharakan langkah kehidupan mereka Tuhan, baik yang dalam tahap pertumbuhan, sehingga lewat kedua orang tua mereka boleh terus mendidik, merawat anak-anak kasih mereka, sehingga anak-anak kasih mereka boleh bertumbuh dan bahkan akan semakin dekat dan akan semakin mengenal akan Engkau sendiri. Juga kepada anak-anak sekolah minggu-Mu yang duduk di bangku pendidikan, Engkau berkati mereka Tuhan, anugerahkan mereka kebijaksanaan, kepintaran, sehingga dalam menjalani perjuangan mereka akan mengandalkan Engkau setiap saat dan setiap waktu, dan bahkan suatu kelak mereka dapat meraih cita-cita mereka sesuai yang mereka harapkan ke depannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk kedua orang tua, bagi anak-anak-Mu Engkau tuntun dan peliharakan juga kehidupan mereka. Anugerahkan mereka terus kekuatan dan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, dan apapun yang menjadi harapan-harapan mereka, pergumulan mereka juga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan segala sesuatunya. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pengasuh sekolah minggu-Mu di Jemaat Antam Pomala ini. Pimpin dan peliharakan kehidupan juga mereka Tuhan. Anugerahkan mereka hikmat, kebijaksanaan, kesabaran, kesetiaan selalu dalam setiap tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Sehingga lewat pelayanan mereka Tuhan dalam melayani anak-anak sekolah minggu-Mu, mereka mampu lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan penuh rasa takut akan Engkau. Dan biarlah pelayanan ini Tuhan berkenan di hadapan Engkau sendiri. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pengasuh yang tidak sempat hadir pada saat ini, yang dalam kelemahan tubuh Engkau menjamah, memulihkan mereka, sehingga minggu-minggu yang akan datang kami sama-sama kembali datang untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk tim multimedia yang selalu ada bersama-sama dengan kami dalam melaksanakan ibadah recording dan ibadah live streaming. Berkati juga mereka Tuhan dalam keseharian mereka, dalam tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan mereka mampu lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Bapa surgawi, Bapa yang mengasihi kami, inilah doa dan harapan kami Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami, karena kami berdoa hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin.
Ya, anak-anakku di rumah, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput anak-anakku untuk bangkit berdiri di rumah semua. Dan kita memuji Tuhan dari pujian Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali, kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Ya, doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Rizky Gunawan STH. Pada Bapak kami silahkan. Anak-anak sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Untuk itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Nah, anak-anakku, demikian ibadah kita di hari Minggu ini. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.